Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari yang ke-152 tahun 2024. Diambil dari kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-7. Perikop kemegahan rumah Tuhan. Sebagai ayat inti, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Itulah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kalau kita melihat untuk bacaan pagi yang ada relevansinya, nanti kita lihat, yaitu diambil dari surat Petrus yang pertama ya kepada jemaat, yaitu pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12. Harapan yang kokoh. Itulah perikopnya. Kemudian untuk bacaan malam diambil dari Roma ya. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Rom ya. Pasal ke-8 ayat 8 sampai 12. Kehidupan menurut Roh Allah. Sekarang masuk kita dalam perikop buku Hagai pasal 2 ayat yang ke-7. Kemegahan rumah Allah. Buku Hagai adalah kumpulan ya dari pesan-pesan Allah yang disampaikan oleh Nabi Hagai pada tahun 520 sebelum Masehi. Pada waktu itu bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan Babilonia. Selama 70 tahun dibuang di Babilonia. Tetapi meskipun mereka telah tinggal di Yerusalem ya, rumah Tuhan masih saja merupakan puing-puing ya. Ya, kita tahu rumah Tuhan yang begitu megah dibangun oleh Raja Salomo ya. Dan 70 tahun Israel dibuang, selama itulah ya terbengkalai pembangunan rumah Tuhan, sehingga banyak puing-puing dirusak ya, dan banyak harta-hartanya juga diambil oleh Raja Babilonia. Nah, jadi di sini dalam pesan-pesan itu Allah mendesak para pemimpin bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi melalui Nabi Hagai, Tuhan memerintahkan supaya para pemimpin bangsa Israel untuk bergerak bangun kembali rumah Tuhan. Kemudian Allah berjanji
akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada umat Israel. Nah, yang telah diperbaharui dan disucikan. Nah, diperbaharui dan disucikan artinya mereka taat, setia, dan yakin pada Tuhan. Inilah pesan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan kemakmuran dan juga kesejahteraan kepada umat Israel yang telah disucikan, ya, dan diperbaharui. Kemudian pada tahun itu, tepatnya pada tanggal 21 Juli, ya, Tuhan berbicara kepada Hagai. Demikianlah pembicaraan Tuhan kepada Hagai. Tuhan menyuruh Hagai berbicara kepada gubernur Zerubabel. Jadi waktu itu di Israel itu gubernur Zerubabel, ya, yang diperintahkan oleh Raja Babilonia, ya. Nah, dan Imam Agung Yosia, ya, serta rakyat untuk menyampaikan pesan ini. Nah, jadi kepada gubernur Zerubabel, ya, waktu itu dipimpin oleh Raja Yosia, ya, ada pesan daripada Tuhan melalui Hagai. Nah, demikian. Adakah di antara kamu, ini suatu pertanyaan dari Tuhan yang disampaikan oleh Hagai. Adakah di antara kamu yang masih ingat betapa megahnya rumahku ini dahulu? Ya, jadi waktu kerajaan Raja Salomo, bukan main megahnya. Bahkan raja perempuan dari luar pun, ya, Debora datang menyinggung Salomo. Kan mereka tidak yakin apa benar Raja Salomo itu membangun gereja. Begitu dibangun, dilihat megahnya, bantuan-bantuan dari mana-mana datang kepada Raja Salomo. Dan itulah dikatakan Tuhan tadi. Adakah di antara kamu yang masih ingat betapa megahnya rumahku ini dahulu? Nah, ini Allah yang berbicara nih, ya. Jadi disampaikan oleh Hagai kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Nah, sekarang dikatakan, bagaimana keadaannya? Ya, menurut pendapatmu. Jadi diminta kepada rakyat Israel berpikir. Setelah kau lihat puing-puing, kehancuran, tembok berserakan, bagaimana pendapatmu masalah ini? Nah, jadi Tuhan tuh mengajak manusia itu untuk berbicara dengan real, apa adanya, ya. Karena kenapa? Kemarin kita sudah lihat manusia itu diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya, ya. Jadi tentu harus diajak berbicara, ya. Nah, seperti kepada Nabi Yesaya dulu pernah dikatakan, siapa yang akan aku kutus? Kemudian siapa yang membawa berita kita? Tuh, Allah mengatakan kepada Yesaya, berita kita. Berarti sudah seperti saudara kandung, ya, berita. Nah, dan juga kemarin dikatakan apabila kita sudah dekat dengan Allah, maka kita dianggap keluarga Allah. Nah, jadi sekarang diberikan tantangan kepada mereka. Bagaimana keadaannya menurut pendapatmu? Dengan kau lihat sekarang ini sudah puing-puing. Apa tindakanmu? Apa gerakanmu? Kira-kira begitu. Tantangan dari Allah kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Bukankah sama sekali tidak memuaskan? Nah, jadi pendapat kita dan dibarengi dengan tidak memuaskan, kira-kira begitu. Ya, kita juga kecewa semua. Masa rumah ibadah sudah menjadi puing-puing? Terus bagaimana kita memuji dan memuliakan Tuhan dari rumah ibadah itu? Kira-kira begitu, ya, pendapat Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan oleh Nabi Hagai, ya. Kemudian dikatakan, ya, ada semacam jaminan. Namun janganlah putus asa,
hai kamu semua. Jadi jangan putus asa. Teruskanlah pekerjaan itu, sebab aku akan tetap membantu kamu. Oh, bukan main ya, enaknya Tuhan itu. Jadi artinya dengan kehancuran itu dikembalikan kepada kita. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pikiranmu? Ada nggak tergerak hatimu? Ya. Nah, demikian juga kita sekarang ini. Kalau kita melihat rumah ibadah belum berdiri misalnya di kota Cilegon, bagaimana pendapat teman-teman? Bagaimana? Di mana kamu beribadah? Kira-kira begitu. Nah, aku membantumu. Nah, jadi kira-kira di sini ada jaminan dari Tuhan Allah. Ya, kalau kita mau membangun rumahnya, apapun tantangan, kita bisa hadapi. Tidak masalah. Karena kita mau beribadah kepadanya. Ya. Nah, memang kemarin dikatakan bahwa Allah punya rahasia untuk manusia di dunia. Dia akan tidak memberikan masalah itu kepada orang-orang yang pintar, yang bijak. Karena dianggap mereka lebih pintar. Tapi Tuhan berterus terang kepada orang yang biasa-biasa saja. Yang tidak pintar, ya, tidak ahli. Tapi kepada orang ahli itu dirahasiakan. Karena orang ahli itu kadang-kadang ilmunya lebih menonjol dibanding daripada pikirannya. Nah, maka Petrus mengatakan dan Paulus, siapa yang tidak menerima roh Tuhan tidak bisa berbicara masalah rahasia daripada Tuhan. Jadi siapapun di dunia ini, kalau tidak ditemani oleh roh Tuhan, dia tidak bisa berbicara dengan kebenaran Tuhan. Seperti menjelaskan Trinitatis. Bagi orang yang tidak diberikan roh Tuhan, dia tidak mengerti itu. Apa itu Trinitatis? 3 Tuhanmu beranak. Nah, itu nggak boleh. Nah, bagi kita, itu adalah konsepsi sistem. Ya. Jadi, konsepsi sistem itu adalah berhubungan, saling berkaitan, saling menentukan, saling mempengaruhi. Nah, maka, Yesus selalu mengatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Roh Allah ada pada aku, berarti aku dipenuhi oleh roh Allah. Nah, kemudian aku minta roh Allah supaya menemani manusia setelah aku berangkat ke surga. Jadi, ini Trinitatis ini adalah suatu konsepsi sistem. 3 tapi 1. Saya sudah mengatakan beberapa kali, segitiga sama sisi. Ada 3 sisinya. Tapi berapa segitiganya? 1. Nah, makanya selalu mengatakan pekerjaan Allah pun tetap dari roh yang satu. Melayani Tuhan pun tetap dari yang sumber satu. Ya. Nah, kalau kita filosofi ilmu pengetahuan, ya, yang 10 pasti dari yang 1. Tapi yang 1 bukan dari yang 10. Wah, ini jelas. Ya. Jadi demikian juga Trinitatis itu adalah 1. Bukan ada 3 keberadaan. Tapi bentuknya adalah 3 dalam hal pekerjaannya. Dan kenapa dibagi 3 pekerjaan itu? Karena Allah itu selalu komitmen. Karena siapapun bertemu dengan Allah, kalau dalam kedagingan, ya dia akan hancur, mati. Nah, maka bangsa Israel itu takut. Waktu Musa menerima firman Tuhan dan gunung semua itu terbakar. Kemudian dari suara kegelapan datang, akulah Tuhan Allahmu. Bangsa Israel tahu, waduh Musa, tolong Musa. Ya, udah kamu aja yang mendengarkan, kamu aja yang menerima firman Tuhan. Kami akan turut, katanya. Ketakutan. Ya. Demikian juga waktu Yesaya dalam mimpinya, dia melihat Tuhan, celakalah saya. Karena setiap orang mau melihat Tuhan itu pasti akan mati, celaka. Akhirnya datanglah malaikat, diambil perapian, kasih ke mulutnya, dosamu sudah diampuni. Maka Yesaya dianggap teman sekerja Allah. Siapa membawa berita kita? Kata Tuhan. Tuhan mengatakan kita kepada Yesaya. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Ya, itulah makanya Nabi Yesaya benar-benar memang suatu fondasional prinsip dalam kehidupan manusia. Semua kita, ya. Inilah aku, utuslah aku. Percaya kepada Tuhan. Nah, jadi di sini tadi ada jaminan, ya.
dari Tuhan ya. Jangan takut, jangan putus asa ya. Hai kamu semua, ditujukan kepada semuanya, bukan khusus, semua bangsa di dunia ini pun maksudnya itu begitu. Cuman pada waktu itu khusus kepada Israel. Tapi saat ini kepada semua bangsa. Jangan takut, jangan putus asa ya. Nah, teruskan pekerjaan itu, sebab aku akan tetap membantumu. Jadi kepada juga teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk tetap berdoa di rumah doa, jangan takut. Tuhan membantu kita. Karena kita hidup dengan roh Allah. Nah, nanti akan kita lihat lanjutan perikop ini dalam bacaan pagi. Kalaupun ya kita mati, roh kita akan dihidupkan oleh Allah. Jadi tidak ada masalah. Makanya dikatakan kematian bukan akhir daripada segala-galanya. Ya, nanti kita lihat sambungannya. Nah, kemudian ketika kamu keluar dari Mesir, aku telah berjanji akan selalu melindungi kamu. Jadi tak perlu kamu cemas. Begitu Tuhan sudah menyatakan ya, bertanggung jawab Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ya, saya bertanggung jawab atas kamu semua. Nah, itu. Dan setelah air bah ya, Tuhan sudah berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia yang jahat di dunia ini ya. Nah, karena janji itulah Tuhan mengatakan rahasia akan mengirim ya anaknya menjadi manusia. Itu rahasianya. Karena Tuhan sudah berjanji tidak akan lagi menghancurkan manusia, melainkan memperbaiki supaya beroleh hidup yang kekal. Itulah kedatangan Yesus Kristus. Dengan kasih agape yang murni disampaikan oleh Yesus. Kita tahu waktu yang lalu kasih itu ada 4 ya. Ada storge, itu kasih kepada keluarga, kandung, saudara, anak, istri ya. Kemudian ada filia, keluarga kepada teman, saudara-saudara ya. Nah, waktu Yesus melihat Maria Magdalena, artinya menangis sama Ruth karena Lazarus meninggal, Yesus ikut menangis. Itulah kasih filia. Artinya empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi jelas Yesus juga ikut menangis. Nah, itu dia. Nah, kemudian keempat itu kasih eros. Apa itu eros? Percintaan, hadiah dari Tuhan. Perkawinan itu hadiah dari Tuhan. Jadi Tuhan juga menghadiahkan bagi kita untuk kawin dengan baik, bukan berzina, ya, bukan punya istri simpanan atau kawin siri ya sementara. Tuhan tidak melihat itu kawin siri untuk saat ini. Tidak boleh, ya. Artinya cinta yang satu. Itu artinya biarlah kudus perkawinan itu. Karena itu hadiah dari Tuhan. Nah, sekarang kalau hadiah Tuhan itu, ya misalnya ada orang, ada istri simpanannya 5 karena duitnya banyak, nah itu sudah melanggar. Ya, tidak kudus lagi. Ya. Dan itu ditantang oleh Tuhan. Itu dianggap untuk berzina. Ya. Demikian kira-kira dalam firman Tuhan. Jadi eros, kasih eros itu memang saling mencintai, tapi bukan cinta buta. Ya. Saling mencintai itu merupakan hadiah dari Tuhan. Ya. Nah, makanya ke dalam Kidung Agung itu sangat jelas dikatakan tuh wajahnya yang molek dan yang sangat menggairahkan. Itu merupakan hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Istri kita itu hadiah diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, maka kita jangan sia-siakan. Berikan yang terbaik. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian tadi dikatakan selalu melindungi kamu. Jadi kamu jangan cemas. Ya. Karena Tuhan sudah berjanji membebaskan umatnya waktu keluar dari Mesir. Nah, dalam waktu dekat katanya aku akan menggoncangkan langit dan bumi, darat dan laut. Nah, jadi ini dalam waktu dekat katanya dia akan menggoncangkan langit, bumi,
darat dan laut. Apa tujuan daripada Allah menggoncangkan itu? Nah, dia katakan, semua bangsa akan kugemparkan dan harta benda-benda mereka akan dibawa kemari. Kemana? Kemari itu ke rumah Tuhan itu. Yang tadi rumah Tuhan yang sudah puing-puing hancur. Nah, sehingga rumahku akan penuh dengan kekayaan mereka. Tuh, jadi ada janji Tuhan. Ya. Jadi digoncangkan laut, harta keluar, kekayaan. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Ya. Jadi segala emas dan perak di dunia ini adalah milikku. Nah, jadi rumahku yang baru akan lebih megah daripada dahulu. Jadi kalau dulu dibangun Raja Salomo itu sangat megah, itu akan lebih megah setelah kejadian itu. Kira-kira begitu. Nah, dan di sini aku akan memberikan damai dan kemakmuran kepada bangsaku. Tuhan yang Maha Kuasa berbicara. Itulah firman Tuhan hari ini. Jadi benar-benar dikatakan Tuhan pada hari ini, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah itu dengan kemegahan. Inilah pernyataan Tuhan pada hari ini, bahwa akan dibangun kembali. Itu sudah dikatakan. Padahal itu baru puing-puing. Dia berbicara dengan Hagai itu masih berserakan semua. Tapi pertanyaan sekarang, kenyataan enggak bahwa Yerusalem itu dibangun kembali? Ya, benar. Dibangun kembali ya. Setelah bangsa Israel kembali dari Babilonia, dikumpulkan semua kembali, dibangun kembali. Dan bahkan semua barang-barang yang pernah diambil oleh Raja Babel itu dikembalikan. Banyak. Kembalikanlah kepada mereka. Silahkan mereka membangun. Bahkan dalam bangunan pertama itu adalah seperti Nehemia, Esra. Nah, dan yang paling hebat membangun bangsa Israel adalah Esther. Esther itu seorang wanita Yahudi, kawin kepada Raja Babel. Nah, dia bisa mempengaruhi Raja Babel untuk bisa berpihak kepada Israel. Adanya tadinya mau memusnahkan semua orang Yahudi di Babel, karena orang Yahudi tidak mau mereka menyembah seperti ke raja begini, karena mereka bilang hanya Tuhan yang disembah. Nah, datanglah panglima daripada Raja Babel itu. Wah, ini menantang Tuhan itu. Udah, diumumkanlah semua bangsa Yahudi dimusnahkan. Akhirnya Esther bijak. Dikeluarkan surat untuk tidak memusnahkan bangsa Yahudi, dan dikeluarkan surat supaya bangsa Yahudi bisa melawan yang melawan mereka. Akhirnya mereka menghabiskan semua lawan-lawannya, termasuk tiang gantungan itu diberikan kepada yang Hanan itu Nah, Hanan Nah, itulah tetap perlindungan Tuhan kepada Israel. Jadi firman hari ini benar-benar digenapi oleh Tuhan, bahwa dikatakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Jadi semua bangsa itu akan diberikan Tuhan supaya emas mereka mengalir ke Yerusalem dulu Nah, bahwa rumah Tuhan akan megah. Ini firman Tuhan semesta alam. Ini sudah kata Tuhan. Nah, itulah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemudian bagaimana ayat daripada bacaan pagi? Jadi memang kalau saya melihat sebenarnya HKBP sudah mengadakan transformasi transformasi dalam penulisan Alkitab dan bacaan kita. Jadi Eporus saat ini mengatakan bahwa transformasi dijalankan. Sebenarnya
transformasi itu sudah jalan. Begitu almanak dibuat, ada ayat harian, ada bacaan pagi, ada bacaan malam. Bagaimana kepada para pendeta, pada penatua-penatua? Benarkah ini dibikin jadi transformasi? Saatnya sekarang. Dan kita harus menyampaikan ini dengan jelas. Tiga-tiganya. Ayat hari ini, bacaan pagi, dan bacaan malam. Jelas. Nah, sehingga orang tuh mengerti, oh begini. Nah, dan ini 365 hari harus penuh kita sampaikan. Tiap hari. Apapun alasan. Nah, inilah yang dikatakan transformasi dalam regenesis, ya. Transformasi dalam pengenalan firman Tuhan. HKBP sudah menciptakan itu. Tapi apakah para pendeta dan para penatua menjalankan? Pertanyaan bagi kita, inilah saatnya. Adanya imbauan daripada Opui Eborus, ya, Robinson Butar-Butar, ya, Robinson Butar-Butar, bahwa transformasi harus dijalankan. Nah, sekarang transformasi iman yang tumbuh dan yang hidup, sehingga apapun alasannya kita tetap eksis kalau bila Roh Kudus memimpin. Kira-kira begitu pandangan saya, ya. Nah, kemudian bacaan pagi nih. Ini diambil dari surat Petrus yang pertama, yaitu pasal yang 1 ayat 3 sampai 12. Harapan yang kokoh. Wah. Jadi ada harapan yang suram, ada harapan yang biasa-biasa, ada harapan yang kokoh. Kokoh itu artinya punya fondasional prinsip, ada fondasinya yang kuat. Nah, Petrus mengatakan, bersyukurlah kepada Allah. Ini fondasi yang kokoh. Bersyukur. Selalu kita mengucap syukur dalam segala hal, ya, dan memberikan jalan Tuhan lapang pada diri kita. Mazmur 50 ayat 23. Ya, bersyukur dalam segala. Dan memberikan jalan Tuhan masuk dalam diri kita sehingga bekerja dengan baik. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian Bapa Tuhan kita. Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Nah, begitu besar kasih setia Allah kepada umat manusia, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, ya, untuk menyelamatkan manusia dan tidak binasa. Tuh, anaknya yang tunggal. Nah, jadi itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Apa hidup yang baru itu? Hidup yang baru itu, ya, itulah dikatakan life after life. Hidup setelah kehidupan. Jadi upah dosa maut, ya. Tapi upah daripada roh yang hidup, ya kehidupan. Life after life, hidup setelah hidup. Nah, itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Jadi begitu Yesus itu meninggal, ya, dengan kuasa Allah bangkit hari ketiga. Wah, ini sebagai role model. Berarti semua manusia harus seperti Yesus. Mati, bangkit. Bukan mati, mati lagi. Nah, jadi kalau mati, mati lagi neraka. Itu namanya dikuasai oleh iblis, ya. Mati, mati lagi. Tapi mati hidup itu dikuasai oleh Roh Allah, Yesus Kristus, ya. Nah, ini. Nah, dengan menghidupkan kembali Yesus, ya, kasih dari kematian. Jadi Yesus Kristus hidup dari kematian. Menghidupkan kembali Yesus Kristus karena kasih Allah kepada dia. Hidup. Nah, ini memberikan kita harapan yang kokoh. Itulah harapan yang kokoh. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disimpannya di surga, sehingga tidak dapat rusak dan luntur. Semua itu milik kita karena kita percaya kepada Allah. Jadi ada harta di surga yang belum pernah kita miliki di dunia ini. Nah, sekarang harta yang sebenarnya itu yang mana sih?
Yang manakah hartamu sebenarnya? Harta yang sudah kau berikan dan tidak pernah kau ambil, itulah harta yang sebenarnya. Nah sekarang berapa banyak harta yang saya simpan di surga, yang tidak bisa digigit oleh rayap, dirusak oleh tasik? Berapa lama? Nah, kalau kita HKBP, sekolah minggu, dari sejak kecil, mulai dari nol kecil, bahkan sudah bawa persembahan. Ya, anak-anak sudah dilatih. Jadi jangan salah, nol kecil atau yang belum sekolah atau bayi itu sudah diajar memberikan persembahan tiap minggu. Ya, tiap minggu. Anak-anak. Nah, sekarang berapa hartamu? Ya hitunglah itu semua. Dari bayi sampai kau meninggal. Itu terkumpul semua. Dan itu kata Tuhan tidak bisa diambil. Itu merupakan asetmu di surga. Wah. Jadi ini masalah aset kita di surga ya. Bagaimana kita punya aset? Harta yang sudah kita berikan tidak bisa kita ambil kembali. Boleh nggak? Yang sudah saya kumpulkan uang saya, tolong bisa nggak pinjam lagi? Nggak bisa. Kalau kau simpan ke bank, pasti kembali. Tapi simpanlah persembahan itu, perpuluhan itu. Itu tidak bisa kau ambil. Tapi itu nanti kau ambil di surga. Apabila ada apabilanya, kamu tidak lemah. Maka dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik. Memberikan persembahan setiap ada kesempatan. Berikan. Karena kita akan menuai. Saya ada ceritanya. Ya. Pernah di Cilengsi, di Cibubur, saya diajak oleh ibu-ibu untuk berkumpul di sana. Ada pertemuan. Nah kemudian, waktu memberikan persembahan, ya, dan sudah datang dari depan persembahan. Ya. Biasanya kita persembahan ada uang 100.000 tukar. Kalau ada 3 bagi 3. Atau bahkan 50.000 bagi. Atau 10.000 pun dibagi jadi 2.000. Padahal dikasihkan 10.000 sudah selesai. Ya, nilainya lebih bagus. Nah, jadi saya jalan persembahan ini. Saya melihat dompet. Tidak ada uang kecil. Yang ada hanya ratusan ribu. Loh, bagaimana nih? Saya harus memberikan persembahan. Wah, jalan. Wah, tinggal berapa? Mungkin 10 orang lagi baru tinggal saya. Ada suara. Kalau kamu tidak memberikan sekarang, kalau nanti tidak ada kesempatan lagi untuk memberi, apa jawaban? Oh, langsung saya keluarkan uang berapapun, ada 100.000, ambil dari dompet, masukin. Cop, Tuhan. Udah, selesai. Apa yang terjadi, saudara-saudara? 4 jam kemudian, 4 kali lipat dari yang saya berikan, diberikan dalam bentuk amplop oleh seseorang yang ada peserta di tempat itu. Coba. Wah, itu bukan main ya. 4 kali lipat. Nah, kalau Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu berbaik dan ini dibayar akan 100 kali lipat katanya. Kalau kita baik. Jadi harta yang sudah kita kumpulkan itu bisa diberikan 100 kali lipat nanti di sorga. Kira-kira begitu ininya filosofinya ya. Nah, kalau Yesus mengatakan 100 kali lipat. Coba. Nah, jadi itulah perikop yang kedua ini, harapan yang kokoh. Nah, jadi semua itu milik kita karena kita percaya kepada Allah. Nah, karena itu hendaklah bersuka hati meskipun kalian bersedih karena mengalami macam-macam cobaan. Jadi kita alami macam-macam cobaan, kita jangan bersedih. Tetap bersuka cita ya, yang gembira. Nah, kemudian Yesus datang kembali. Pada saat itu kalian ditinggikan. Disitulah kita ditinggikan, dipuji dan dihormati. Kenapa? Karena tetap setia pada Tuhan Yesus ya. Dan dengan demikian ya, keselamatan jiwamu akan terjamin sesuai dengan tujuan imanmu yang telah tercapai. Jadi tujuan iman kita adalah
keselamatan. Life after life. Selalu saya katakan fokus kepada life after life. Nah, keselamatan inilah yang diteliti oleh para nabi ya. Bagaimana sih keselamatan itu? Nah, tentang berkat-berkat yang diberikan oleh Allah padamu. Nah, mereka menyelidiki bagaimana dan kapan hal itu akan terjadi. Nah, yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Jadi, itulah keselamatan itu. Roh Kristus itu berada pada diri. Dan itulah juga mewakili berkat-berkat itu. Kalau Roh Tuhan berada pada kita, Dia akan membawa berkat. Maka saya katakan kemarin bahwa apabila kita berdiskusi dengan seseorang, dengan ilmuwan, dengan profesor, doktor, apakah dia ditemani Roh Allah? Kalau dia ditemani Roh Allah, pasti diskusi nyambung. Tapi kalau tidak, ya dia pasti mengatakan seperti itu. Wah, Tuhanmu 3, ya, beranak dan diperanakkan. Wah, udahlah katanya. Kalian gak... Itulah dikatakan orang merahasiakan itu kepada orang-orang yang pintar, yang hebat, yang jago, profesor, doktor, dirahasiakan. Ya. Tapi dikatakan kepada manusia, aku mau berbaik dengan manusia, maka aku mengirim diriku sendiri bentuk manusia supaya baik. Begitu. Nah kemudian setelah aku pergi naik ke surga, aku akan mengutus Roh Allah. Itulah keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitatis ya. Jadi jangan ragu-ragu dengan Trinitas. Kepada semua umat Kristen, kita diberikan oleh Tuhan bukan rahasia lagi. Tapi bagi orang lain yang tidak percaya, itu merupakan rahasia umum oleh Allah. Nah, dan kepada nabi-nabi itu adalah memberitakan bahwa apa yang mereka lakukan ya, bukan untuk kepentingan mereka, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Jadi hal-hal yang sekarang ini kalian dengar dengan jelas dan pada pemberi kabar baik Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyampaikan hal itu kepadamu dengan kuasa Roh Allah yang dikirimnya dari surga. Bahkan malaikat-malaikat pun ingin juga mengetahui kabar baik tersebut. Jadi sinergi ya. Roh Allah dan malaikat-malaikat ya. Maka saya katakan malaikat-malaikat selalu akan mendahului apabila ada masalah dengan Tuhan Yesus. Apa pekerjaan malaikat? Kalau ada orang yang mau berbuat tidak baik, malaikat datang. Ya. Kalau ada orang yang masih ragu-ragu, malaikat datang. Nah, apakah malaikat itu juga bisa bersama kita? Ya bisa. Ya. Tapi sudah melalui Roh Allah yang dikirim dari surga. Nah, jadi itulah harapan yang kokoh itu. Apabila Roh Allah bersama dengan kita, maka Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan gelisah. Ya, kamu akan ditemani oleh Roh Allah. Kemudian bacaan malam, ya kita lihat bacaan malam yaitu Roma, surat daripada Paulus kepada jemaat di Rom itu ya, pasal 8 ayat 8 sampai 12. Nah, kehidupan menurut Roh Allah. Nah, jadi ini disimpulkan kehidupan menurut Roh Allah. Bagaimana kehidupan menurut Roh Allah? Sekarang tidak ada lagi ya penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus. Tidak ada. Tidak ada hukuman. Ya. Mereka akan ditinggikan. Tadi katanya dihormati, ditinggikan, dan dihargai semua orang. Apabila kita bersama dengan dia. Nah, ini juga dikatakan bahwa tidak ada lagi penghakiman. Sebab, kenapa? Ini sebab. Hukum Roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Yesus Kristus. Jadi, hukum Roh Allah lah yang membuat kita bersatu dengan Yesus Kristus. Tanpa itu kita tidak bersatu. Nah, jadi, sejauh mana Roh Allah itu menguasai diri kita untuk bersatu dengan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sejauh mana kita menerima Roh yang ada pada diri kita. Nah, kemudian dan membebaskan dari
dosa yang bisa berujung pada kematian. Mati pasti, tua pasti, dewasa pilihan, surga pilihan, neraka pilihan. Sejauh mana kita memilihnya? Ya, bukan seperti kata orang Sunda itu, ya, kumaha engke, bagaimana nanti? Kalau bagaimana nanti, kita bisa leha-leha. Berdoa harusnya, udahlah nanti aja, masih ada esok. Setiap orang yang mengatakan masih ada hari esok, itu adalah orang bodoh. Ya, memang hari esok adalah pasti. Tapi kalau kita mengatakan bagi saya hari esok pasti, dia pasti bodoh. Esok pasti datang. Pastikah bagi saya? Nah, sekarang, apakah hari esok itu pasti bagi saya? Lah ini, kata firman Tuhan ini mengatakan, ya, dan membebaskan dari dosa yang bisa berujung pada kematian. Nah, orang bijak mengatakan hari esok pasti. Pastikah bagi saya? Nah, maka Raja Salomo mengatakan, orang bijak tahu datangnya maut. Ya. Tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Nah, mana beda orang bodoh dan orang pintar? Sedikit. Ya. Orang pintar berpikir dulu baru bertindak. Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Nah, kalau orang Batak bilang, ya, itulah istilah, ada istilah pajologogo papudi uhum. Pokoknya apa dikerjakan, hukum di kebelakangkan. Nah, itu yang nggak bisa. Nah, jadi orang bodoh dan orang pintar bedanya sedikit. Orang pintar berpikir dulu baru bertindak. Nah, sekarang hari esok pasti. Pasti nggak bagi kita. Supaya hari esok pasti bagi saya, walaupun saya malam ini meninggal, berdoa. Itulah, serahkan kepada Tuhan. Nah, sehingga walaupun kita mati, kita tetap diselamatkan oleh roh kita. Nah, di sini dikatakan, ya, orang yang pikirannya dikuasai oleh tabiat manusia, orang itu berusaha dengan bermasalah dengan Allah karena tidak tunduk pada hukum Allah. Nah, orang yang hidup menurut tabiat manusia tidak dapat menyenangkan hati Allah. Tapi kalau kita tidak hidup menurut tabiat manusia, kalian hidup menurut roh Allah. Nah, tentunya roh Allah sungguh-sungguh memegang perasaan dalam kita. Jadi orang yang hidup tidak mempunyai roh Kristen, orang itu bukanlah kepunyaan Kristus. Nah, jadi makanya Yohanes mengatakannya, walaupun orang itu meninggal, ya, tapi dia adalah tetap hidup. Kalau Yesus mengatakan yang meninggal itu dia adalah tidur. Nah, kalau di dalam Kristen itu rest in peace, beristirahat dalam damai. Nah, jadi dikatakan tadi di sini adalah tidak ada lagi penghakiman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus. Nah, jadi apabila roh Kristus itu berada pada kita, tidak takut kematian. Nah, tadi orang bijak dia tidak menjamin bagi dia hari esok akan ada. Maka untuk menjamin hari esok bagi saya ada, berdoa setiap saat, ya. Baca firman setiap hari. Sebelum tidur kita berdoa. Kalaupun kita mati, roh kita sudah terang. Itu yang dikatakan di sini. Jadi bukan kematian akhir segala-galanya, tapi kematian adalah merupakan jalan kita menuju surga. Nah, jadi di sini tanggung jawab kita
adalah membuat Kristus hidup dalam diri kita, sehingga Roh Allah akan menghidupkan kita bila harus mati karena dosa. Kita harus mati karena dosa, karena daging kita bisa berdosa, tapi roh kita selamat, tidak berdosa. Maka itulah dikatakan, ya, Roh Allah akan menghidupkan kita bila harus mati karena dosa. Nah, itulah perlunya selalu kita dibimbing oleh Roh Allah dalam setiap langkah kita. Inilah kesimpulan kita hari ini. Jadi tadi Allah berjanji akan membangun rumahnya dengan megah, dengan baik, dan itu sudah terjadi. Nah, kemudian Petrus mengatakan adalah harapan yang kokoh, ya, apabila kita hidup baru, ya. Artinya melihat role model yang dilakukan oleh Yesus, mati, bangkit kembali. Berarti manusia juga sama seperti itu. Itulah harapan yang kokoh bagi kita, bahwa hidup baru, hidup diperbaharui. Nah, kemudian terakhir dikatakan tadi kehidupan yang menurut Roh Allah. Jadi semua ini merupakan suatu kesatuan yang harus kita pelajari. Semoga firman hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi saya katakan, Trinitatis adalah rahasia Tuhan bagi orang yang tahu. Tapi bagi orang yang tidak tahu, itu merupakan suatu kebodohan. Katanya, orang pintar itu kebodohan. Bahkan, ya, ada yang mengatakan, apabila, ya, orang-orang bijak banyak itu yang Yahudi dan Yunani, ya, tidak mungkin katanya, ya, dunia yang fana ini bisa bergabung dengan Allah. Jadi mereka tidak akan bisa. Masa Tuhan Allah, anak manusia, bisa bersatu dengan dunia yang fana itu? Enggak lah, katanya. Memang kalau Allah sendiri yang sebenarnya itu tidak akan bisa menemui manusia. Tetapi Allah mempunyai itikat baik, makanya dikirimlah anaknya menjadi manusia yang sama dengan dia. Kira-kira begitu. Jadi saya kira untuk Trinitas sudah cukup, ya. Mari kita fokuskan diri kita untuk menuju life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.